kita ubah. Nah, Itulah makanya kita hati-hati dengan zaman modern, kita harus bisa milih-milih modern yang mana yang mesti kita terima begitu, Ustaz. Nah, selain gadget yang tadi Bang Opi bilang, ada juga yang menjadi faktor pembeda nih dulu dengan sekarang. Ini acara-acara TV di bulan Ramadan ini kan berlomba-lomba. Benar. Tapi seimbang. Ada acara ibadahnya juga ada. Ceramah. Nah, dia beliau tiap hari di TV. Nih. Wah, masuk TV. Iya nih. benar. Muat emang luar biasa. Nah, Ini luar kabel. nah, terkait dengan siaran nih, coba. Nah, kita tanya Ustadz yang sering masuk TV nih. Ustadz Zaki nih gimana nih? Acara-acara TV di bulan Ramadan ini gimana sih? Cakep nih urusan. Jadi kalau untuk dakwah di televisi menyambut semarak Ramadan, Ya. sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya harus kita pahami. Ya. Bahwasanya dakwah itu dimanapun tempatnya, yang pertama kita syukurin karena ini amanah Allah. Benar. Ya. Lalu yang kedua menjaga hati dan lisan. Iya ya, karena menjaga hati dan lisan ini sangat penting. Terutama ketika kita menyambut semarak Ramadan ini, kalau bisa jangan sampai kita memberikan sebuah penafsiran yang salah kepada umat. Betul. Misalkan tadi dikatakan ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan diharamkan jasadnya oleh api neraka. Nah, konteks hadis ini tidak boleh dimakan mentah-mentah. Betul. Ya, harus digoreng dulu. Goreng dulu. Ya, artinya apa? Menyambut Ramadan ini tidak hanya sebatas sukaria. Betul. Tidak hanya sebatas jalan petasan. Keren. Ya, tidak hanya pawai kendaraan di jalanan. Cakep. Tetapi inti daripada Ramadan kegembiraan itu adalah bagaimana kita bisa mensikapi Ramadan ini dengan niat semata-mata untuk ibadah pada Allah. Kenapa? Karena Ramadan ini Bang Opi, semuanya hadirin semuanya, ini bulan yang sangat istimewa. Betul. Tidak diberikan kepada umat yang lain, tetapi hanya diberikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan salah satu keistimewaan di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, walaupun mulutnya bau jengkol, bau peteh, bau genjer, tetap aja dikatakan baunya harum seperti minyak kasturi gitu pemirsa. Jadi untuk dakwah siaran di TV, alhamdulillah, Ustaz, semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nikmati saja apa yang Allah berikan. Berimbang ya, ada yang menghibur, tukang hibur. Oh, iya. Teman-temannya. Karena dakwah itu Ustaz, ya semuanya pemirsa boleh disampaikan dengan canda. Yang penting tujuannya agar pemirsa juga bisa menikmati. Karena kalau orang ceramah serius banget, Quran hadisnya dikeluarin, bisa-bisa jamaah pada bubar. Makanya nih ya pemirsa, kita nih juga nih lagi roadshow nih sama Bang Opi nih kemana-mana kita ya. Kita dakwah bareng beliau, kita akan juga luar biasa. Bahkan jadi ustadz zaman sekarang serba salah. Ceramah lucu banget dibilang pelawak. Ceramah serius kagak ada yang ngundang. Mesti gimana gitu? Gimana nih? Nah, jadinya dakwahnya tuh harus santai. Repot kalau kita dakwah terlalu serius, pulang nanti yang berkat masih dikatain. Najis dong undang dia lagi. Apa segitunya? Iya. Nah, makanya dakwah itu harus harus santai. Bener nggak? Harus ada lucunya. Betul. Ada ilmunya. Pernah ada kejadian gini Bang Opi. Lagi ada orang ceramah serius, Quran hadis dia keluarin, jamaah nggak ngerti, akhirnya tinggal 5 jamaah. Kutluk bubar 1, kutluk bubar 2, kutluk bubar 3, akhirnya jamaah tinggal 5. Itu juga 4 yang masjid sama 1 anak muda. Lagi ceramah kiai mikir, ini anak muda akhlaknya bagus, nanti turun ceramah nih, gua puja bisa-bisa nih anak muda. Turun ceramah ditegur anak muda Ustaz. Anak muda, akhlakmu bagus banget. Bagus apanya Pak Kiai? Itu teman-teman kamu pada pulang, kenapa kamu nggak ikut pulang? Akhirnya anak muda bilang apa? Astagfirullahaladzim Pak Kiai, bagaimana saya mau pulang orang saya marbot masjid. Ternyata dia marbot ya, nungguin belum putar nih ya. Gimana? Nah, ini salah satu konten-konten apa trik-trik dakwah ya, agar tidak bosan lah. Kalau yang serius ada sebelah saya serius banget nih. Wah, luar biasa. Makanya kita pengen pertanyaan yang serius nih. Ustaz Fatullah. Di dalam hadis ada yang mengatakan demikian. Iza dakhala Ramadan, ya ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah. Allah buka pintu surga. Wa ghilqat abwabun nar. Allah tutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin. Allah belenggu setan. Katanya setan dibelenggu, tapi siang-siang tuh masih banyak orang yang pada nyelonong masuk warteg. Terus masih banyak orang-orang yang suka tawuran. Bahkan ada yang orang dibegal segala macam. Bulan Ramadan tawuran ini gimana nih? Setan ditutup di belenggu itu gimana nih Ustaz? Kalau setannya kemari. Sebenarnya kan kemari, tapi nggak senang nih, kurang senang setannya ini. Setan itu di Ramadan tetap dibuka, nggak dikerangkeng. Nggak dikerangkeng. Itu
orang ini berpuasa. Orang. Apa matanya dijaga, mulutnya dijaga, kacanya semua pasti dijaga. Ketika itu puasa dipuasakan, setan otomatis nggak bisa mengganggu orang sedang berpuasa. Karena mansoma Ramadhana imanan wahtisaban ketika Ramadan itu datang, dia bahagia ikhlas karena Allah. Karena keikhlasan dia semata puasa karena Allah, dipuasakan baca indranya, otomatis setan nggak bisa mengganggu. Tuh luar biasa, benar kan, serius kan? Akhrizu amalkum lillah. Iya benar. Ya kalau misalkan mata jelalatan nggak dipuasain, Allah bilang puasain tuh fasilitas tubuh lu. Saya dijaga. Intinya menahan hawa nafsu. Jadi pengertian sufi dari syayatin ini setan dibelenggu, artinya di bulan puasa ini setan ini tetap dibuka, tapi dia tidak berdaya kalau melihat atau menggoda orang-orang yang berpuasa. Kerangkeng itu Kitanya sendiri yang mengkerangkeng. Nah, yang terakhir ada dua yang belum kita tanya. Ustadz Bruce Lee, Ustadz Fajar. Ini yang ini beliau ini juragan madu nih. Madu apa namanya? Madu Abu Darin. Yang satu lagi juragan batu. Selain dia dakwah juragan batu. Ini gimana nih di bulan Ramadan? Nah, di bulan Ramadan ini nggak apa-apa jualan batu, tapi nggak apa-apa di konten sahabat Usdun. Nah, jadi memang tetap ya sebagai kepala keluarga tentu kan kita tetap punya tanggung jawab nih. Nah, Ustadz selain berdakwah terus tijarah, jualan ini jualan itu, sama-sama kan sama-sama Ustadz nih. Tapi dagang juga nih. Gimana menurut pandangan Ustadz? Ustadz yang mempunyai profesi berdagang juga. Ini gimana sih? Masya Allah. Jawabannya simpel Guru. Kebanyakan nih, maaf nih Bang Opi, kebanyakan Ustadz itu kalau diundang ceramah, kebanyakan banyak yang namanya minta apa namanya, jadi minta ampau. Jadi biar nggak menonjol, kelihatan menjuru ke sana, makanya ada dagang dagang Guru. Jadi kan ini sunnah Rasul berdagang. Iya, Nabi juga berdagang ya. Nabi kan berdagang juga ya, Bang Opi ya. Jadi setiap anak berdakwah di mana-mana, terkadang asisten anak suruh dah tuh, buka dah tuh gelar batu, kalau nggak gelar madu deh Kiai. Jadi kalau orang bertanya, antum tuh banyak sesuatu, ada rumah, ada motor, ada ini, ada segala-galanya di rumah. Antum memang duitnya nyari dari dakwah doang, lah kagak dari dagang. Jadi nggak timbul fitnah ya. Wah Ustadz Bruce Lee kaya punya motor punya mobil, dia dari amplop tuh. Nggak seperti itu. Perniagaan penting. Perniagaan penting. Dakwah sebagai satu kewajiban kita, tapi bukan sebagai profesi. Nah, benar. Ini salah satu perniagaan. Jadi dakwah kewajiban buat kita. Dagang juga kewajiban juga untuk rumah tangga ya kan Mobi ya. Nah begitu intinya pemirsa. Tapi kalau saya mah dakwah nggak pernah ngarepin amplop. Isinya. Iya, gila juga paham kali itu. Tapi saya nggak pernah mikirin amplop. Ngarepin dia. Isinya juga saya nggak pikirin. Setiap saya diundang ceramah nggak pernah mikirin amplop. Iya. Panitia yang mikirin. Tugas saya ceramah. Gila kalau kita mikirin apa? Kita pikirin. Betul. Kayak tadi Bang Haji Opi ngomong ya. Terang bulan terang dikali. Terang bulan terang dikali. Iya kan? Buaya nimbul sama mati. Biar orang banyak ganteng selangit. Iya kan? Kalau amangnya beda kan? Terang bulan terang dikali. Ya. Buaya nimbul disangka mati. Iya kan? Jangan percaya omongan lelaki. Berani sumpah tapi takut mati. Jemur keripik di atas batu. Jemur keripik di tengah sawah. Jemurnya di atas batu. Wabillahi taufik.